Olahraga. Berjumpa kembali bersama dengan podcast RRI Semarang, Sepak Bola. Terakhir kita ketemu kapan ya? Sudah cukup lama, tapi yang jelas kali ini topik kita dalam podcast Sepak Bola adalah benarkah Timnas Garuda telah naik kelas? Itu topik kita, dan untuk Anda pendengar serta pemirsa YouTube dan juga RRI Digital, kali ini saya tidak sendiri karena pastinya saya bersama dengan narasumber. Bukan hanya satu saja, tapi ada dua narasumber handal yang siap untuk berbincang dalam podcast kali ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya sepertinya harus mengucapkan selamat datang di kota Semarang kepada beliau. Siapa lagi kalau bukan komentator sepak bola handal Indonesia. Ada Bung Kusnaini sekaligus juga anggota Dewan Pengawas RRI. Selamat siang Bung Kusnaini. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga jaya. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini bertepatan juga kunjungan ke RRI Semarang kali ini. Kita langsung ngobrol soal bagaimana sih Timnas Garuda kita ini yang dikatakan banyak orang mengatakan ini sepertinya sudah saatnya naik kelas. Tapi nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi, dan pendengar serta pemirsa, ada satu lagi wartawan senior kita, kebanggaan kita bersama. Di beberapa podcast kita ketemu, kali ini pastinya ketemu lagi bersama dengan Bung Amir. Bung Amir, salam olahraga. Jaya. Apa kabar Bung Amir? Lama sekali nggak ketemu. Alhamdulillah dan sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Ini nanti kita juga akan ngobrol panjang tentunya. Dan pendengar serta pemirsa, Anda bisa mengikuti untuk siaran kali ini melalui YouTube RRI atau juga RRI Digital. Baik, saya langsung saja menuju ke Bung Kusnaini, yang kali ini juga sudah nggak sabar sepertinya untuk ngobrol sepak bola, ya. Dan kita tahu Bungkus, ini kita sedang menghadapi satu event putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum kita menuju ke sana, banyak yang mengatakan nih sepertinya Indonesia ini sudah menaiki level, sudah mulai meningkat, apalagi untuk wilayah Asia. Bungkus, ada komentarnya terkait dengan hal ini? Iya, ini pertanyaan menarik. Apakah memang benar sepak bola Indonesia sudah naik kelas? Jadi kita bisa menggunakan katakanlah dua indikator gitu ya. Indikator yang pertama dari segi pencapaian prestasi. Nah, kalau itu yang dijadikan ukuran, ada beberapa alat untuk mengukur keberhasilan itu. Di antaranya misalnya peringkat FIFA. Faktanya memang kita mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari sekitar 150-an sekarang kita ada di 134. Artinya ada progres yang lumayan dalam beberapa waktu terakhir ini. Kemudian yang kedua, dari segi pencapaian prestasi di level kompetisi yang kita ikuti. Dulu kita biasanya main hanya di level ASEAN. Jadi kita paling jauh main AFF, SEA Games. Nah sekarang kita mainnya udah agak jauh dikit. Udah mainnya di AFC ya. Jadi di AFC kita bahkan tidak sekedar ikut, tapi bisa juga lolos ke fase gugur. Timnas U23 kemarin sudah lolos ke fase 16 besar. Itu kan sebuah pencapaian yang menggambarkan bahwa kita sekarang tidak lagi berkutat hanya di ASEAN. Tapi juga main di level yang lebih tinggi, di konfederasi, di AFC. Timnas senior juga sama. Sekarang tidak lagi bermain hanya di level AFF, tapi sudah bisa main di Piala Asia. Bahkan sekarang kita sudah lolos lagi ke Piala Asia. Otomatis kita lolos Piala Asia karena kita mencapai putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Itu kalau ukurannya ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan pendekatan yang lain dari segi permainan. Nah sekarang kalau kita berhadapan dengan tim-tim yang mainnya di level Asia Tenggara, kita udah lebih sering menang daripada kalah. Lawan Vietnam, kita menang dalam beberapa pertandingan terakhir. Minimal 2 laga terakhir di kualifikasi menang terus. Memang kita masih belum bisa mengalahkan Irak. Itu menggambarkan bahwa kita di level permainan sudah di atas negara-negara ASEAN. Tapi untuk bersaing di level Asia, memang kita belum bisa mengalahkan tim-tim elitnya. Kita masih bisa berhadapan katakan dengan Jordania, masih bisa berhadapan dengan katakanlah Bangladesh, Palestina. Tapi melawan tim-tim elit seperti Jepang, Korea, kita memang masih belum bisa mengalahkan. Jadi kita sudah naik level, tapi belum sampai untuk disebut sebagai macan Asia. Jadi kita sedang menuju itu. Bisa bersaing lolos ke event sekelas Piala Asia, tapi di Piala Asianya kita masih belum bisa berbuat banyak menghadapi Jepang, Korea. Ya ini proses. Baik, saya ke Bung Amir tentunya. Bung Amir, menanggapi yang disampaikan Bungkus tadi bahwasanya dari segi ASEAN iya, tapi kalau Asia kita masih harus berjuang, berproses untuk itu. Bung Amir ada komentarnya? Iya, saya sependapat. Artinya memang yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah situasi
euforiatika ya. Jadi euforia sama kebanggaan yang betul-betul meluap bahwa di sejumlah event yang berkelas AFC seperti Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 kita bisa memperlihatkan prestasi yang boleh dikatakan ini masuk ke level Asia begitu. Hanya kalau ukurannya menghadapi tim-tim macam Irak, kemudian Jepang, dan kemudian kita mengakui bahwa ada beberapa lapis pengalaman yang memang membutuhkan penajaman-penajaman di masa depan itu betul. Artinya kayak program naturalisasi, apakah masih akan diteruskan dengan memperkuat grid pemain yang direkrut atau bagaimana, atau mungkin ada kegairahan di dalam kompetisi kita karena kita juga terpacu oleh kegairahan naturalisasi, atau mungkin juga ada hal-hal lain yang bisa ditemukan PSSI bersama Coach Sintayong seandainya ini masih diperpanjang untuk sampai ke babak ketiga nanti. Karena sesungguhnya setelah lolos prakualifikasi Piala Dunia babak kedua, kita berada di pot bawah dari sejumlah tim elit Asia. Tim elit itu yang tercatat adalah Korea Selatan, Jepang, dan Irak. Kemudian kita berada di pot paling bawah, pot 6 yang berisi Indonesia, Kuwait, dan Korea Utara. Artinya bahwa ada kemungkinan bahwa kita akan bertemu dengan tim-tim elit itu pada putaran berikut. Jadi ujian konsistensi, kemudian lompatan-lompatan kemajuan yang kita alami selama ini akan kita uji di dalam babak ketiga nanti. Ini yang kita tunggu berikutnya. Baik, Bungkus tadi sudah sedikit disinggung oleh Bung Amir tentang naturalisasi. Ini menarik karena sekarang ini kalau kita lihat bukan hanya Arhan yang kemudian dielu-elukan, ada Nathan juga, kemudian ada Ragnar juga. Nah ini bagaimana kemudian ketika strategi dari Coach Sintayong sendiri untuk naturalisasi. Ini kan sebetulnya kalau kita mencermati media sosial Bungkus, ini agak pro dan kontranya agak lumayan juga seru juga ini netizen begitu terkait dengan naturalisasi. Bungkus. Iya, kalau saya sebetulnya lebih suka menyebut istilah diaspora ya. Saya sejak awal tidak terlalu sreg dengan sebutan pemain naturalisasi karena naturalisasi itu memberi kesan bahwa kita memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang tidak punya akar budaya, akar sejarah, leluhur Indonesia. Kalau yang kita lakukan kan membawa pemain yang punya akar budaya, akar sejarah, bahkan darah Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Jadi bukan orang asing bagi kita. Jadi apa yang kita lakukan berbeda dengan Qatar. Apa yang kita lakukan berbeda dengan Malaysia. Kita melakukan hal yang mungkin sama dengan Filipina, mengundang mereka yang memiliki darah Indonesia, memiliki leluhur Indonesia untuk membela negeri leluhurnya. Dan bagi saya itu bukan naturalisasi, itu pemain diaspora bagi saya ya. Karena itu menurut saya kita sebetulnya tidak perlu terlalu banyak membuang energi untuk memperdebatkan kehadiran pemain itu. Karena mereka memang punya hak sejarah, bukan punya hak sejarah ya. Mereka memang orang Indonesia. Kebetulan saja mereka kemudian dilahirkan di sana karena orang tua mereka berpindah ke sana. Tapi mereka orang Indonesia karena ada darah Indonesia yang mengalir di dalam dirinya. Karena itu saya lebih suka menyebutnya pemain diaspora. Nah menurut saya kehadiran mereka berguna untuk membuat tim kita ini yang kita bahas tadi naik level. Dengan kehadiran pemain-pemain yang biasa bermain di level kompetisi tinggi, itu membuat sepak bola Indonesia ketika menghadapi lawan yang biasa bermain di level yang tinggi, tidak lagi keder gitu loh. Nah bayangkan pemain seperti Calvin Verdong yang kemarin mencatat debutnya di kualifikasi, itu pemain yang musim kemarin 34 kali dalam semusim, itu main untuk NEC Nijmegen, klub yang bermain di Liga Belanda. Kan akan berbeda pemain seperti itu kalau bermain di level kompetisi katakanlah Liga Kamboja atau Liga Indonesia. Di sana mainnya Eropa. Lawan-lawannya Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam. Pemain-pemain yang bermain di sana, pemain-pemain yang membela tim nasional Belanda bermain di Piala Eropa. Kan itu membuat mereka lebih terbiasa menghadapi lawan yang levelnya tinggi. Itu sebabnya ketika kita menghadapi lawan yang levelnya di atas kita seperti Irak, kita tidak kalah secara permainan. Yang kalah waktu kita lawan Irak, nomor 1, kematangan.
kita bisa menguasai babak pertama, tapi tidak cukup matang untuk mempertahankan tempo permainan, mempertahankan strategi sampai akhir pertandingan. Kan rata-rata lawan Irak tuh kita kalahnya babak kedua. Habisnya di babak kedua ketika pemain energinya sudah habis, konsentrasi sudah menurun. Nah itu faktor kematangan. Kalau mereka yang sudah matang itu bisa ngatur semua itu. Nah tim yang masih, kalau buat saya timnas Indonesia yang sekarang ini tim yang masih muda. Karena pemainnya masih datang dari berbagai sumber, ada yang dari Eropa, ada yang main di Liga Jepang, main di Korea, main di kompetisi domestik. Ini tim yang secara usia mungkin pemainnya banyak yang senior, tapi sebagai tim masih muda karena baru terbentuk dalam beberapa waktu terakhir. Calvin Verdong baru bergabung, Tom Hai baru berapa kali main, Ragnar. Tim masih muda ini dari segi usia sebagai tim ya Pak ya, bukan usia para pemainnya. Nah karena itu menurut saya dengan waktu yang relatif baru sebentar, toh hasilnya sudah kelihatan. Kita lawan Irak itu sudah tidak lagi terlihat inferior. Itu penting itu. Kalau tim ketika menghadapi lawan yang peringkatnya di atas sudah inferior, mainnya juga beda. Kita main lawan Irak percaya diri, menguasai babak pertama, menciptakan banyak peluang. Yang kurang, satu pengalaman atau kematangan. Yang kedua, memang masih ada posisi yang kita butuh dilengkapi. Striker kita belum punya yang bagus, kiper masih belum punya yang bagus, gelandang masih tipis, ya tinggal dilengkapi itu. Kalau kita mau main di level yang lebih tinggi, mau bisa bersaing dengan Jepang, dengan Korea, dengan Irak, dengan Iran, nambah terus pemainnya yang kualitasnya tinggi. Dan nambah pemain kualitas tinggi tidak otomatis berarti harus ngambil pemain dari luar. Kalau di dalam negeri kompetisi Liga 1 bisa menghasilkan itu, why not? Oke baik, berarti Bung Amir yang disampaikan oleh Bungkus tadi, ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk ya kalau istilahnya memang naturalisasi. Walaupun Bungkus menyampaikan sebenarnya lebih suka untuk menyebutnya dengan diaspora gitu ya. Karena mempunyai sejarah darah Indonesia. Kemudian kita panggil kembali. Bung Amir merasa ini langkah yang pas begitu untuk naturalisasi ini? Untuk saat ini ya jelas. Artinya bahwa boleh saja orang punya pendapat berbeda. Tetapi satu hal bahwa persoalan diaspora ini sekarang menjadi isu global. Artinya bahwa seseorang itu bisa berada di tempat di negara lain bersama orang tuanya dan kemudian punya hak untuk memilih kewarganegaraan, memilih paspor. Dan kebetulan para pemain kita, para pemain yang diaspora kita itu memilih Indonesia. Mereka sebenarnya bisa memilih Belanda, memilih Suriname, memilih yang lain, tetapi mereka memilih akar budayanya. Artinya bahwa ini adalah fenomena global yang tidak perlu terlalu diperdebatkan. Berbeda dari ketika kita menaturalisasi Christian Gonzalez atau waktu itu Bio Paulin misalnya yang di Jayapura itu. Tetapi yang dilakukan akhir-akhir ini adalah persoalan bagaimana membuka hak-hak mereka yang ingin memperkuat tim nasional Indonesia itu kembali ke akar sejarah mereka. Dan ini secara tidak langsung menurut saya juga menumbuhkan persaingan kalau mau disikapi secara sehat, persaingan yang bagus juga untuk kompetisi kita. Artinya bahwa kualitas kompetisi itu bagaimana sih supaya bisa semeningkat liga-liga Eropa. Belanda itu disebut-sebut sebagai kompetisi paling termasuk yang kualitasnya itu di bawah, tetapi mereka punya PSV, punya Feyenoord, punya Ajax. Artinya bahwa bagaimanapun juga tetap kompetisi mereka ini adalah level Eropa. Dan bagaimana supaya Liga 1 kita, Liga 2 kita itu juga akan terupgrade bersamaan dengan semangat motivasi untuk bagaimana kita memproduksi pemain-pemain yang berkualitas seperti pemain-pemain naturalisasi ini. Artinya mengapa Arhan, mengapa Asnawi, mungkin kesempatan menit bermainnya itu tidak seperti kalau mereka bermain di Indonesia, termasuk Marcelino Ferdinand. Tetapi satu hal tadi dijelaskan oleh Bungkus bahwa ada kepercayaan diri, ada konfidensi, ada semacam bahwa mereka ini menghilangkan inferioritas dengan bermain di liga yang lebih berkualitas. Artinya bahwa contoh-contoh dari pemain diaspora ini, pemain naturalisasi ini, itu bisa terserap dengan baik ke kompetisi kita. Dan saya yakin
Kalau ini terus-menerus dikaitkan dan kemudian bagaimana supaya ditemukan cara yang tepat untuk mengupgrade kompetisi, itu pada saatnya kompetisi kita juga akan meningkat. Dan yang beruntung juga PSSI, tim nasional kita tentu saja. Tapi kan tidak selamanya juga Bung Amir untuk PSSI mengandalkan pemain-pemain naturalisasi, tetap regenerasi anak-anak bangsa ini juga harus tetap dijalankan kan? Yang bagus juga begitu, tetapi sebagai satu hak itu mereka juga akan tumbuh juga di negara-negara seperti Belanda, Suriname, mungkin negara-negara yang lain juga yang ada juga Jerman yang pemainnya itu juga memperkuat tim nasional usia 17. Artinya bahwa mereka memang punya kesempatan yang sama karena mereka memilih warganegaraan, memilih paspornya untuk memperkuat tim nasional negaranya. Baik, saya ke Bungkus. Bungkus, kita kan nanti tanggal 27 Juni ini akan dilakukan undian di AFC di Kuala Lumpur, di markas besar AFC Kuala Lumpur. Bagaimana kemudian kans dari Timnas Indonesia? Tadi sempat di awal juga disampaikan sebetulnya kita berada di pot 6 ya, Bung Amir ya. Tetapi bagaimana kemudian Bungkus melihat peluang Indonesia untuk nantinya lolos di Piala Dunia 2026? Iya, terlepas dari hasil drawing nanti kita nggak tahu, nanti kita berjumpa dengan siapa di grup ya. Tapi yang pasti lawan-lawan kita peringkatnya di atas kita. Itu sudah pasti, karena kita peringkatnya bisa dibilang salah satu yang paling rendah pada saat drawing nanti. Terbukti kita ada di pot ke-6 ya. Jadi di pot 1 mungkin tidak mustahil kita ketemu dengan Jepang, kita mustahil ketemu dengan Korea. Kita nggak perlu milih, dua-duanya susah itu. Begitu juga kan pot-pot di bawahnya, itu juga lawannya lebih berat. Nah menurut saya yang penting kita melakukan penguatan secara internal. Artinya materi pemain kita kan masih ada yang kurang, lengkapi yang kurang itu. Kita masih kurang striker, kita masih kurang kiper, lengkapi. Nah yang kedua, kita harus melakukan persiapan yang baik dengan sejumlah uji coba yang bermanfaat. Karena persiapan sebuah tim nasional itu banyak dipengaruhi oleh keberhasilan kita menggelar persiapan melalui uji coba yang bagus. Jadi kalau kita sudah ketahuan nanti kita ketemunya Jepang, cari lawan yang karakternya kira-kira mirip dengan Jepang. Kita ketemunya Uzbekistan, cari lawan yang kira-kira karakter mainnya mirip Uzbekistan. Jadi biasa nanti. Kan sepak bola itu juga perlu adaptasi, dan adaptasi terhadap tipe lawan tertentu akan membantu kita lebih mudah menghadapi lawan tersebut di pertandingan sebenarnya nanti. Nah yang ketiga menurut saya yang juga tidak kalah penting adalah publik harus memiliki ekspektasi yang tepat. Jadi jangan berpikir kita lolos ke kualifikasi Piala Dunia, kita ini sudah selevel dengan Korea. Belum, kita sedang menuju ke sana. Jadi ekspektasinya jangan berlebihan sehingga tidak menjadi beban bagi para pemain maupun manajemen tim nasional. Kita syukuri hasil di putaran kedua dan kita percaya bahwa tim ini tidak hanya punya peluang di putaran ketiga, masih ada putaran keempat. Kalau misalnya kita nggak lolos. Bahkan yang paling rasional kalau menurut saya, kita itu mungkin harus memasuki putaran kelima. Gitu. Menghadapi wakil dari konfederasi lain, itu paling rasional. Kalau dari sisi peringkat. Jadi ekspektasi publik boleh tinggi, kita berikan dukungan yang maksimal, tapi juga jangan membebani pemain dengan ekspektasi seolah-olah tim yang kita punya sekarang levelnya sudah selevel dengan Argentina. Belum. Oke baik, Bung Amir ini sudah dikode waktunya udah gak mencukupi ya, harusnya berapa? 2 jam, harusnya 2 jam. Bung Amir kembali lagi ini terkait dengan tadi Bungkus menyampaikan ekspektasi harus tepat. Ini menarik. Ini bagaimana Bung Amir kemudian melihat bahwa sebetulnya saat ini kita kan katakanlah ada angin segar begitu. Kita ada di putaran ketiga untuk Piala Dunia 2026. Meskipun tadi disampaikan juga lawannya tuh peringkatnya memang di atas kita gitu. Kita nggak bisa milih yang mana. Bung Amir? Iya, seperti yang juga pernah saya katakan bahwa salah satu beban kita itu adalah beban merawat impian. Jadi bagaimana supaya hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan ini juga bisa dipertahankan dengan keistiqamahan yang tinggi, konsistensi yang kuat untuk sampai pada setidak-tidaknya 1 tahun yang akan datang itu tim ini masih kuat dan makin diperkuat karena begini ya, selama ini
kita selalu berangan-angan punya tim nasional yang kuat. Tetapi begitu saja terbanting harapan itu. Seperti tidak terawat, impian yang hancur lebur berkeping-keping begitu. Tetapi kali ini kita betul-betul memiliki harapan. Itu jangan sampai seperti tahun 1986 ketika tim nasional di subgrup Asia Timur itu kita hampir lolos ke Meksiko 86, tetapi akhirnya kalah sama Korea Selatan, kalah 2-0 di Seoul dan 1-4 di Jakarta. Padahal masih ada babak lanjutan itu. Nah ini nanti bedanya dari 86, tim ini lebih kuat, lebih sistematis dan lebih menggelora dari sisi harapan-harapan baik dari pemerintah maupun dari PSSI maupun masyarakat. Dan ini ya yang harus kita rawat sampai saatnya nanti. Terima kasih banyak Bungkus, terima kasih juga Bung Amir. Ada banyak yang menarik yang bisa kita ambil hari ini dalam podcast sepak bola menuju ke babak atau putaran ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pendengar dan juga pemirsa, ada impian yang harus kita rawat. Tetapi sebagai penggemar, sebagai pecinta, sebagai pendukung Timnas Indonesia, kita juga wajib untuk terus memberikan dukungan semangat kepada seluruh insan persepak bolaan yang saat ini tengah berjuang. Bukan hal mudah, tapi perjalanan harus dilalui. Dan itu juga tugas kita bersama untuk terus merawat impian kita, menjadikan Timnas Garuda Indonesia naik kelas. Saya Rosi, pamit undur diri dari podcast untuk edisi kali ini. Salam olahraga.